namamu. Selatan. Amin. Ya, selamat pagi. Ya, pagi untuk kita semuanya. Pagi. Ya, selamat pagi. Ya, luar biasa, puji Tuhan. Ya. Oke, baiklah saudara-saudaraku yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdoa untuk menyambut pemberitaan perenungan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Mari saudara-saudaraku, kita tundukkan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pagi hari yang indah ini Tuhan, kembali lagi kami datang bersyukur kepadamu ya Bapa, atas kemurahan hatimu yang terus memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sambut firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya. Sangat bersyukur sekali, saudara-saudaraku, kita bisa melanjutkan terus apa yang telah kita terima, kebenaran firman yang terus melengkapi hidup kita. Puji Tuhan. Kemarin kita, Bapak Ibu Saudara, bersama-sama sudah melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, untuk kita bersama-sama sebagai jemaat kudusnya Tuhan di dalam sukacita bersama. Kita telah melakukan ibadah perjamuan Tuhan kita. Terima kasih untuk semuanya, segala kebaikan yang Tuhan lakukan dalam persekutuan kita. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi juga untuk saudara kami yang selalu setia mengikuti dari jalur live streaming Facebook saudara kita Rivo alamat dari Manado. Tuhan memberkati saudaraku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan lagi bagaimana janji Tuhan kepada Abraham, bahwa melalui keturunannya semua bangsa di bumi akan beroleh berkat. Ini akan kita lihat kapan akan terjadi hal itu, karena saat ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang mengaruniakan berkat kasih karunia-Nya yang melimpah juga kepada bangsa lain. Apakah itu penggenapan dari janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, Bapak Ibu Saudara? Nah, banyak orang mengira, ya banyak orang percaya, menduga bahwa itu adalah sedang berkat kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu sedang dialihkan kepada gereja. Jadi membuat mereka percaya bahwa sekarang ini orang Kristen adalah Israel rohani, karena Tuhan sedang memberkati bangsa-bangsa lain saat ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat dengan baik dan apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub berkaitan dengan Tuhan mengaruniakan berkat, menjadikan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain, bukanlah sedang terjadi saat ini. Bukan itu yang sedang terjadi saat ini. Adapun Tuhan sedang memberkati semua bangsa saat ini adalah tanpa perbedaan. Amin. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu Saudaraku. Adalah tanpa perbedaan, bahwa saat ini ya di hadapan Tuhan tidak ada sebuah bangsa yang kudus atau sebuah bangsa pilihan yang dijadikan prioritas untuk menjadi
saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Melainkan saat ini Allah mengaruniakan kasih karunia-Nya melalui kematian, berita kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya bagi semua orang tanpa perbedaan. Dan itu adalah sebuah rahasia yang diungkapkan, yang disingkapkan oleh Allah melalui hambanya Rasul Paulus untuk disampaikan kepada semua bangsa, pada semua orang tanpa perbedaan. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat apa yang terjadi di dunia ini apabila Allah menggenapi perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Sekali lagi, apa yang terjadi? Ya, fenomena apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini apabila Allah benar-benar sudah menggenapi perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu di mana Allah menjadikan keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel, menjadi saluran berkat bagi semua bangsa sebagaimana yang telah Dia janjikan, Allah janjikan di dalam Kejadian 12. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan terlebih dahulu ya sekali lagi Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-8. Saya akan membaca sekali lagi ya, Bapak Ibu Saudara bisa menyimak dengan baik. Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, yaitu Injilnya adalah olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi ini dikutip oleh Rasul Paulus dari Kejadian 12. Tuhan berjanji kepada Abraham, olehmu melalui Abraham dan keturunannya semua bangsa di bumi akan diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya sekali lagi persisnya firman yang telah dinubuatkan ini, berkat Abraham ini secara khusus nanti akan diwujudkan di tengah-tengah dunia ini apabila Yesus sudah datang kedua kali. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa Paulus mengutip ya kitab suci atau perjanjian lama di mana dikatakan bahwa Allah berjanji akan memberkati bangsa-bangsa lain dan bukan sedang terjadi saat ini. Paulus ingin meyakinkan ya lebih jauh lagi kepada orang-orang Yahudi yang berkeberatan bahwa bangsa-bangsa lain itu ya bangsa-bangsa lain bukan menjadi prioritas daripada Tuhan, ya mereka keberatan karena Paulus membawa berita kabar baik Injil kasih karunia kepada bangsa-bangsa lain tanpa melalui bangsa Israel. Jadi Paulus meyakinkan mereka bahwa Allah jauh sebelumnya sudah menyampaikan kabar baik kepada Abraham bahwa bangsa-bangsa lain itu akan diberkati juga, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini adalah cara Tuhan yang berbeda dengan perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, ya. Nah, apa bedanya? Nah, kembali lagi saya mengajak kita, saudara-saudaraku, melihat di dalam Yeremia pasal 31. Mari kita lihat di dalam Alkitab kita, Yeremia pasal 31, ya. Mari saudara-saudaraku, kita buka Alkitab kita. Saya akan mengajak kita untuk melihat bahwa
Janji Tuhan memberkati bangsa-bangsa lain melalui keturunan Abraham itu akan benar-benar digenapi apabila Yesus Kristus sudah datang kedua kali nanti. Dan inilah yang akan terjadi di bumi ini. Mari kita akan dengarkan dulu. Saya akan membacakan Yeremia pasal 31 mulai dari ayat 31. Saya membacakan untuk kita semuanya ya. Baik. Yeremia 31 mulai dari ayat 31. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku Allah akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel. Ya, jadi tidak dikatakan dengan semua orang, dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada satu perjanjian yang sudah diberikan sebelumnya oleh Allah kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Itulah yang disebut perjanjian lama yang diterima oleh Musa. Hukum Taurat itulah yang disebut dengan perjanjian lama. Tapi itu sudah dilanggar oleh orang-orang Israel, kata Yeremia di sini ya. Sehingga perjanjian itu perjanjian yang kondisional, perjanjian yang bersyarat, yaitu jika kamu sungguh-sungguh taat pada perjanjianku, kata Tuhan, kamu akan menjadi kerajaan imam bagiku, kamu akan menjadi bangsa yang kudus, dan kamu akan menjadi harta kesayanganku tersendiri dari semua bangsa di bumi. Itu dikatakan pada saat Musa menerima hukum Taurat dan disampaikan kepada bangsa Israel. Yeremia mengatakan, ya, menubuatkan bahwa bangsa Israel tidak setia pada perjanjian itu, bahwa mereka melanggar perjanjian itu dan mereka tidak setia kepada Tuhan. Sehingga Tuhan sudah memprediksi, menyampaikan sebelumnya bahwa Tuhan akan memperbaharui perjanjian lama itu dengan perjanjian baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana perjanjian baru? Yaitu yang didasarkan pada penumpahan darah Mesias atau anak domba Allah. Maka pada saat perjanjian baru itu digenapi, dilaksanakan, maka inilah yang terjadi kepada bangsa Israel. Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Perjanjian baru dengan kaum Israel. Ya, sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, bukan dalam batin kita, dalam batin mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi akan terjadi suatu saat nanti bahwa semua orang Israel akan menjadi sangat patuh kepada Tuhan. Amin. Dan mereka sungguh-sungguh dengan mukjizat yang besar bahwa Tuhan menanamkan, ya, mematri, ya, memeteraikan hukum Taurat di dalam setiap hati mereka, sehingga mereka memiliki hati yang sangat sempurna taat kepada Mesias, kepada Tuhan Yesus. Bukan seperti sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi ini adalah masih menjadi suatu penantian. Bukan sedang terjadi saat ini, Bapak Ibu Saudara. Bukan penggenapan perjanjian baru ini sedang terjadi saat ini. Kalau perjanjian baru ini yang disebutkan Yeremia
sudah terjadi sekarang ini, jadi di mana posisi bangsa Israel saat ini? Ketaatan mereka di mana, Bapak Ibu Saudara? Ya, karena bangsa Israel saat ini bukanlah bangsa yang percaya kepada salib Kristus, kan? Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi ini adalah peristiwa yang masih dinanti-nantikan akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ketika ya kondisi daripada perjanjian baru ini ya yang diperbaharui oleh Allah, oleh Tuhan Yesus kepada umatnya Israel dilaksanakan, inilah yang terjadi pada mereka, pada orang Israel. Ayat 34. Berikutnya dikatakan, ya, ayat 34, dan tidak usah lagi orang Israel tentunya mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua bukan kita, mereka semua besar kecil akan mengenal aku, mengenal Allah. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku Allah akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Akan mengampuni dosa orang-orang Israel. Allah akan mengampuni, bukan sudah mengampuni, Bapak Ibu Saudara. Ya, saat ini kita menerima firman Allah dengan perkataan bahwa kita sudah diampuni. Amin. Ya, kita sudah diampuni oleh Allah dari segala dosa dan kesalahan kita. Itu sebabnya kita sekarang sudah mempunyai jaminan kepastian keselamatan. Kalau orang Israel, bangsa Israel, masih menanti-nantikan pengampunan dari Tuhan di masa yang akan datang. Ya, jelas ya Bapak Ibu Saudara ya? Ya, jelas sekali itu. Jadi kita jangan memposisikan diri sebagai orang Israel. Karena itu mengakibatkan janji Tuhan kepada kita. Kalau kita mengaku sebagai orang Israel, berarti kita belum diampuni. Ya, kita masih menanti-nantikan. Sedangkan Paulus mengatakan bahwa berita kabar baik saat ini kepada kita yang percaya dari semua bangsa saat ini tanpa perbedaan adalah bahwa Kristus telah mati dan bangkit untuk mengampuni segala dosa kita. Dan lebih-lebih sekarang kita telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, itu hal yang sangat berbeda. Bahwa saat ini kita mempunyai pengampunan, kita sudah menerima pengampunan sepenuhnya. Terus yang telah disalibkan untuk menebus segala dosa kita. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi mari kita lihat ya, apabila hal ini terjadi, yaitu di mana orang Israel masuk pada tahapan janji rencana Tuhan memberkati mereka menjadi saluran berkat bagi semua bangsa di dunia di masa yang akan datang. Maka marilah kita lihat apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini sangat luar biasa, karena bangsa Israel akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita lihat di dalam Yesaya pasal 60. Yesaya, ya, kitab Yesaya, dari kitab Yeremia kitab ya berpindah ke kitab Yesaya pasalnya yang ke-60. Ya, inilah yang akan terjadi apabila perjanjian Tuhan dengan Abraham, Ishak dan Yakub digenapi. Ya, mari kita lihat Yesaya pasal 60. Saya baca mulai dari ayat pertama. Ya, jadi disebutkan judul perikopnya di situ, kemuliaan Sion. Sion itu adalah Israel. Kemuliaan Sion yang akan datang. Yang akan datang, bukan yang sekarang ini. Ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu
datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Atasmu atas siapa? Ditujukan ini. Ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Atasmu, atasmu, dan atasmu. Siapa maksudnya di sini? Ya, Bapak Ibu Saudara, bukan ditujukan kepada kita, tetapi kepada bangsa Israel. Kita lihat di ayatnya yang ketiga. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi bangsa-bangsa nanti di bumi ini akan datang berduyun-duyun, beramai-ramai, ya, Bapak Ibu Saudara, akan datang kepada bangsa Israel belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ya, semua bangsa di dunia akan datang belajar dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dari bangsa Israel. Karena cahaya Tuhan, terang Kristus sebagai Mesias akan terbit melalui bangsa Israel, bangsa pilihannya. Nanti, bukan sekarang ini, tidak ada orang-orang ya saat ini sedang belajar kepada bangsa Israel untuk mengenal Yesus Kristus saat ini. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, tapi suatu saat nanti ketika Tuhan memulihkan keadaan mereka, inilah yang terjadi kepada mereka dan kepada semua bangsa di bumi. Ayat 4 kita lihat. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Ayat 5. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kepada siapa? Kepada kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kepada bangsa Israel. Semua orang akan membawa upeti. Ya, semua orang akan membayar upeti kepada bangsa Israel. Karena di sana ada Mesias. Di sana ada Raja segala raja memerintah, yaitu Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu adalah suatu mukjizat yang sangat luar biasa akan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Ya, di masa yang akan datang. Itu bukan sedang terjadi saat ini. Apabila perjanjian baru nanti akan digenapi kepada bangsa Israel, barulah hal-hal seperti yang kita dengarkan tadi. Semua bangsa di bumi akan datang bersujud dan mengakui bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang kudus, yang memimpin pilihan Tuhan atas semua bangsa. Ya, saat ini Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel dimusuhi oleh banyak bangsa di dunia ini kan. Dan mereka, Bapak Ibu Saudara, terkadang diperlakukan oleh bangsa-bangsa di sekelilingnya dengan ya tindakan yang begitu jahat kepada bangsa Israel. Itu mengakibatkan terjadi perang ya di antara bangsa-bangsa yang berdekatan dengan bangsa Israel saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi apabila Tuhan akan berpihak kepada umatnya Israel, di masa yang akan datang, tidak akan ada yang berani melawan bangsa Israel. Tidak akan ada bangsa yang berani menghadapi bangsa Israel. Mereka akan gentar semuanya. Mereka akan takut semuanya menghadapi bangsa Israel. Sebab di sana ada kemuliaan Tuhan, ada terang Sion, ya terang Kristus di tengah-tengah umat pilihannya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ya, yang ada saat ini, ya Bapak Ibu Saudara, yang ada saat ini adalah bahwa
Tuhan bermurah hati kepada semua orang tanpa melalui bangsa Israel dan mengaruniakan keselamatan hidup yang kekal secara cuma-cuma karena percaya kepada korban salib sengsara yang dipikul oleh Kristus 2000 tahun yang lalu. Allah mengaruniakan keselamatan kepada setiap orang yang percaya saat ini tanpa melalui bangsa Israel, tanpa melalui umat pilihannya. Kenapa demikian? Karena umat Israel, mereka sementara waktu bukanlah menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa di dunia, karena mereka sudah menolak Yesus Kristus sebagai Mesias 2000 tahun yang lalu, dan juga menolak kesaksian Roh Kudus. Mereka membunuh Stefanus. Dengan demikian Tuhan membawa keselamatan kepada semua orang tanpa melalui bangsa Israel saat ini, yaitu melalui Injil kasih karunia Allah. Semua orang dapat menerima keselamatan hidup yang kekal dan seluruh berkat yang ada di dalamnya hanya melalui iman. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita lihat di ayatnya, ya. Mari kita lihat di ayatnya yang ke 10. Ayat 10 di Yesaya pasal 60 ini dikatakan Bapak Ibu Saudara, orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Engkau siapa? Israel itu akan dilayani oleh bangsa-bangsa lain. Oh, luar biasa itu Bapak Ibu Saudara, ya. Karena semua bangsa akan tunduk kepada bangsa Israel oleh sebab Mesias Yesus Kristus Raja di atas segala raja akan berpihak kepada mereka di masa yang akan datang. Sebab dalam murkaku dikatakan, Aku yang telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Jadi Tuhan yang memukul orang Israel, bangsa Israel, yang menghukum mereka, tapi Tuhan yang telah menjadikan bangsa Israel biji matanya akan disembuhkan kembali, akan dipulihkan kembali keadaan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi di ayatnya yang ke-12. Ya, ayat 12. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap, bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Nah itu Bapak Ibu Saudara, semua akan patuh kepada bangsa Israel suatu saat. Sekarang ini, ya, bangsa-bangsa di sekitar Israel, mereka selalu ingin memusuhi bangsa Israel Bapak Ibu Saudara. Tapi pada saatnya nanti apabila Mesias Yesus Kristus sudah datang ke tengah-tengah mereka kepada bangsa Israel, maka semua bangsa di bumi akan gemetar, ya, mereka akan ketakutan dan mereka dikatakan akan mengabdi kepada bangsa Israel dan mereka akan membawa persembahan mereka kepada bangsa Israel. Sebab di sana ada raja di atas segala raja yang membela hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan setia kepada janjinya, amin. Ya, Tuhan setia kepada janjinya, itu pasti digenapi. Nah, Saudara, kita lihat lagi di ayatnya yang ke-14. Ya, ayat 14. Dikatakan, anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan, Sion milik yang maha kudus Allah Israel. Amin. Ya, jelas sekali situ Bapak Ibu Saudara. Ya, itu satu yang sangat luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa semua bangsa di bumi ini hampir menganggap bahwa orang-orang Israel itu seperti Tuhan bagi mereka. Ya, hampir menganggap
bahwa orang-orang Israel itu seperti Tuhan bagi mereka. Karena orang-orang Israel akan sangat berwibawa. Mereka adalah imam-imam Allah yang kudus, ya. Karena mereka akan menjadi imamat yang rajani. Bapak Ibu Saudara, mereka menjadi imam-imam Tuhan yang berkuasa mengadakan berbagai macam mujizat, sehingga semua orang di bangsa di bumi ini sangat ketakutan kepada mereka. Dan bahkan dikatakan di situ mereka akan dikatakan tadi, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Bayangkan itu Bapak Ibu Saudara, ya. Hampir saja orang Israel itu dianggap seperti Tuhan yang berkuasa atas semua bangsa di bumi ini, ya. Karena Sion milik Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan di ayat 15, sebagai ganti keadaanmu yang dahulu. Nah ini, ya, sebagai ganti keadaanmu yang dahulu, keadaan Israel yang dahulu ditinggalkan Tuhan. Ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bangsa Israel akan bersinar, ya oleh kemuliaan Kristus suatu saat nanti. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah janji Tuhan kepada nenek moyang mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ada banyak lagi hal yang bisa kita lihat di sini, saudaraku, di mana janji Tuhan banyak hal yang disebut. Lagi dikatakan di ayatnya yang ke-19, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada Israel sepenuhnya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa berbedanya, ya, betapa berbeda sekali, ya, apabila kita lihat janji Tuhan digenapi kepada bangsa Israel. Itu adalah suatu hal yang sangat berbeda dengan apa yang terjadi sekarang ini Bapak Ibu Saudara, di mana saat ini Tuhan bukan menyelamatkan orang secara bangsa, tetapi Tuhan menyelamatkan, ya, setiap orang yang percaya tanpa perbedaan dari bangsa manapun. Semuanya bisa menerima kasih karunia Tuhan, yaitu keselamatan hidup yang kekal melalui iman kepada Yesus Kristus, darahnya yang telah tercurah menebus semua orang tanpa perbedaan, siapa saja yang mau percaya. Tetapi yang tidak percaya, mereka akan menerima hukuman atau murka Allah yang akan datang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sekarang, ya, apa yang terjadi saat ini adalah sebuah, ya, pengungkapan rahasia Allah kepada semua orang. Kesempatan diberikan, dan kesempatan ini akan berakhir suatu saat, sebab Yesus Kristus akan kembali kepada umatnya Israel apabila kesempatan ini sudah tidak lagi dihargai oleh bangsa-bangsa di dunia, atau setiap orang di dunia tidak mau lagi menerima berita kasih karunia Allah tentang salib Yesus Kristus. Maka suatu saat Allah juga akan mengakhiri, ya, kesempatan yang sangat berharga ini, karena Tuhan Yesus akan kembali memulihkan umatnya Israel. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk kembali sedikit lagi kepada Galatia pasal 3, ya, Galatia pasal 3, kita baca ayatnya yang ke-15, ya, Galatia pasal 3, ya, kita baca di ayatnya yang ke-15.
Ya, kita lihat di ayatnya yang Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan untuk kita. Galatia pasal 3 di ayat 25. Dikatakan begini. Sekarang iman itu telah datang. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita bandingkan tadi yang disebutkan oleh Yesaya bahwa pada saat pemulihan bangsa Israel, merekalah anak-anak yang disebut sebagai anak-anak Allah, ya. Dan Bapak Ibu Saudara, sementara saat ini dikatakan semua kamu adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ayat 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi di sini kita lihat ya bahwa secara personal, secara pribadi itulah cara penerimaan Allah saat ini ya, sementara kasih karunia-Nya berlangsung dan dianugerahkan kepada semua orang yang percaya saat ini Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kamu semua dikatakan telah dibaptis dalam Kristus dan telah mengenakan Kristus Yesus. Jelas itu sekali lagi adalah hal yang berbeda secara personal, secara pribadi. Tuhan menerima setiap orang yang datang kepadanya saat ini. Ayat 28, dalam hal ini ya, kita lihat ayat 28 Bapak Ibu Saudaraku, dalam hal ini, di dalam hal keselamatan ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Tidak ada perbedaan saat ini. Beda sekali dengan ketika Allah memulihkan keadaan bangsa Israel. Ada perbedaan yang jelas antara bangsa Israel sebagai kepala dan bangsa-bangsa lain adalah ekor. Tapi sekarang ini Bapak Ibu Saudara tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Ya, syukur kepada Tuhan dan terus kita sampaikan kepada semua orang agar kesempatan untuk memperoleh berkat Tuhan melalui kasih karunia-Nya saat ini makin banyak orang yang mau menerimanya. Karena suatu saat kesempatan ini juga akan berakhir dan semua orang di bumi menerima keselamatan akan menjadi sangat sulit sekali. Akan menjadi susah sekali. Mereka tidak bisa menerima keselamatan dengan cuma-cuma lagi ya di masa yang akan datang, karena antikristus akan mempersulit keadaan semua orang di muka bumi ini, dan itu menyebabkan semua orang akan mudah disesatkan dan semua orang akan mudah disesatkan dan mereka akan susah untuk mendapatkan keselamatan, apalagi yang sifatnya diberikan cuma-cuma itu tidak mungkin ditemukan lagi di masa yang akan datang kalau antikristus sudah berkuasa di tengah-tengah dunia ini. Saat ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan menganugerahkan damai sejahteranya kepada semua orang yang mau percaya kepadanya. Amin. Kepada kita Tuhan menganugerahkan damai sejahteranya. Itu sebabnya kita mempunyai kekuatan untuk bisa memberitakan kebenaran ini kepada semua orang. Dan Tuhan berjanji upahmu besar di surga. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kita. Kita bersyukur kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan saat ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus maju, setia terus kepadanya, setia terus kepada firman kasih karunia Tuhan, setia terus kepada setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita semuanya. Kita lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
Karena kita tahu Tuhan menyediakan upah yang besar bagi kita yang selalu setia melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah mengorbankan dirimu, sengsara yang Engkau pikul di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu adalah kesengsaraan kami. Deritamu yang Engkau alami, yang Engkau tanggung di atas kayu salib adalah derita kami oleh karena dosa-dosa kami. Engkau telah menanggungnya, Engkau telah memulihkan keadaan kami, dan Engkau telah membangkitkan kami sebab Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga, dan kami pun sudah bangkit bersama dengan Engkau, dan kami tidak akan tenggelam lagi. Hidup kami tidak akan sia-sia lagi. Hidup kami tidak akan tenggelam lagi oleh keadaan dunia ini, tapi kami sudah bangkit bersama dengan Kristus dengan segala kemenangan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami hidup di dalam damai sejahtera-Mu, dan kami senang, kami riang gembira hati kami selalu mengikuti Yesus Tuhan kami. Terima kasih kemanapun kami Engkau pimpin, ya Tuhan. Biarlah hati kami sebagai hati seorang hamba yang senantiasa ingin melayani-Mu dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur menyerahkan hari yang Tuhan berikan bagi kami untuk dengan penuh semangat dan penuh ucapan syukur melakukan segala tugas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam surga. Terpujilah Engkau selamanya. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih, selamat pagi saudara-saudaraku. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Ya, sampai jumpa lagi kita di hari Senin ya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Bet semuanya. Terima kasih. Ya, nanti sore kita jangan lupa kita ada ibadah keluarga. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.